Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatini, kelas Majawa 6B, UTS Sistem Perbankan Syariah kelompok 1 sampai kelompok 5. Islam dan perbankan syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam Islam untuk meminjam atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman yaitu riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Praktek perbankan masyarakat pada masa Rasulullah. Dalam Islam telah diajarkan dua prinsip yang berkaitan dengan aktivitas keuangan dan perbankan, yaitu yang pertama prinsip atau amun. Yang kedua prinsip menghindari atau ihtinan. Seperti pada zaman Rasulullah, semua aktivitas keuangan dan perbankan selalu berpegang teguh dengan kedua prinsip ini, dan semua aktivitas Rasulullah merupakan contoh untuk melakukan aktivitas perbankan yang benar sesuai dengan syariah. Praktek perbankan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fungsi-fungsi perbankan biasanya dilakukan oleh satu orang yang hanya melakukan satu fungsi. Baru kemudian di zaman Abbasiyah, ketiga fungsi dilakukan satu individu. Selanjutnya, perbankan syariah modern. Perbankan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebar ke banyak negara, bahkan ke negara barat. Perbankan syariah di Indonesia. Gagasan untuk mendirikan Bank Syariah Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Bank Muamalah Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia. Kelompok 2, prinsip dasar operasional perbankan syariah. Yang pertama, prinsip wadiah. Pengertiannya itu secara bahasa berasal dari akar kata wadiah, berarti meninggalkan atau menitip sesuatu yang dititipkan, baik harta, uang, maupun pesan atau amanah. Jadi wadiah adalah simpanan. Sedangkan menurut istilah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sepenitip menghendaki. Jenis wadiah yang pertama yaitu wadiah ya'ad amanah, adalah akad penitipan barang atau uang. Yang kedua, wadiah ya'ad amanah. Yang ketiga, giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan dapat dilakukan dengan cara cek, dilihat dari giro, kartu ATM, atau pemerintah membayar lainnya dengan cara pemindah bukuan. Ciri-ciri giro wadiah. Yang pertama, bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya. Yang kedua, untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank dan menyetor sejumlah dana minimum tergantung bank sebagai setoran awal. Yang ketiga, calon pemegang rekening tidak terdaftar di Bank Indonesia. Tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah jenis tabungan yang tujuannya utamanya untuk menyimpan dana dan tidak menginginkan. Ciri-ciri tabungan wadiah. Yang pertama, gunakan buku. Yang kedua, besar setoran pertama dan saldo minimal
Besar setoran pertama, besar minimum dengan harus. Kelompok 2, prinsip dasar operasional perbankan syariah. Yang pertama, prinsip wadiah. Pengertiannya yaitu secara bahasa berasal dari kata akar, kata wadiah yang berarti meninggalkan atau titip. Sesuatu yang dititipkan baik harta, uang maupun pesan atau amanah. Jadi wadiah adalah simpanan. Sedangkan menurut istilah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sepenitip menghendaki. Jenis wadiah yang pertama, wadiah yad al-manah adalah akad penitipan atau uang. Yang kedua, wadiah ya'ad damanah. Yang ketiga giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, dilihat giro, kartu ATM, sarana pemerintah membayar lainnya dengan cara pemindah bukuan. Ciri-ciri giro wadiah. Yang pertama, bagi pemegang rekening disediakan cek untuk mengoperasikan rekeningnya. Yang kedua, untuk membuka rekening diperlukan surat referensi nasabah lain atau pejabat bank dan menyetor sejumlah dana minimum tergantung bank sebagai simpanan awal. Yang ketiga, calon pemegang rekening tidak terdaftar dalam daftar hitam Indonesia. Yang keempat, penarikan dapat dilakukan setiap waktu dengan cara menyerahkan dan instruksi lainnya. Tabungan wadiah. Tabungan wadiah adalah tabungan yang tujuannya untuk menyimpan dana dan tidak menginginkan bagi hasil serta tidak ingin mengenakan beban transaksi. Ciri-ciri tabungan wadiah. Yang pertama, menggunakan buku. Yang kedua, besar setoran pertama dan saldo minimum tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Yang ketiga, penarikan tidak dibatasi berapa saja. Tipe rekening perorangan, 2 orang atau lebih. Pembayaran bonus dilakukan dengan cara mengkredit bank tabungan. Aplikasi dalam perbankan syariah. Produk giro tabungan deposito investasi khusus. Prinsip syariah, wadiah ya'ad manah, wadiah ya'ad manah, dan mudharabah mutiaqah atau investasi tidak terikat, mudharabah tiaqah, mudharabah muqayyadah, investasi terikat. Kelompok 3, sistem pembiayaan bagi hasil atau profit sharing. Ada 4. Yang pertama, al-musyarakah. Yang kedua, al-mudarabah, al-mujara'ah, al-musyaqqah. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Jenis akad musyarakah berdasarkan eksistensi. Yang pertama, syirkah al-mil, syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud dibagi menjadi usaha. Yang pertama, syirkah inan, usaha bersama di mana modal dan keahlian tidak sama. Yang kedua, mufawadah, yaitu usaha bersama di mana modal dan keahlian diberi sama jumlah dan kualitasnya. Yang ketiga, abdan,
yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional, di mana mereka sepakat untuk bekerjasama mengerjakan suatu pekerjaan. Yaitu yang keempat, ujuh, kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka. Yang kedua, al-mudharabah, yaitu sistem kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama menyediakan seluruh kebutuhan modal sebagai penyuntik sebuah dana sesuai kebutuhan suatu pembiayaan proyek. Al-mujara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan diberikan pertanian kepada si penggarap untuk ditanam dan dipelihara dengan imbalan berbagai bagian tertentu. Syarat-syarat dalam akad mujara'ah menurut jumhur ulama adalah orang yang melakukan akad harus balik dan berakal. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan. Lahan pertanian dikerjakan. Lahan dapat diolah dan dapat dihasilkan. Jangka waktu harus jelas dalam akad sehingga pengelolaan tidak dirugikan. Objek akad harus jelas. Hasil yang akan dipanen, pembagian hasil panen harus jelas. Al-musyaqqah. Al-musyaqqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari mujara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Perbedaan musyaqqah dan mujara'ah adalah di dalam musyaqqah tanaman sudah ada dan hanya memerlukan tenaga kerja untuk memeliharanya, sedangkan al-mujara'ah tanaman di dalam lahan belum ada dan tanahnya harus digarap terlebih dahulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik lahan tersebut. Kelompok 4, prinsip jual beli. Baini al-mudharabah, yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambah keuntungan yang disepakati. Syarat murabahah adalah yang pertama, penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Kontrak pertama harus sah dengan rukun yang ditetapkan. Kontrak harus bebas dari riba. Penjualan harus menjelaskan kepada pembeli bila penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. Murabahah adalah sistem perbankan syariah. Manfaat murabahah. Baik, Bani al-Murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari sisi harga beli dari penjualan dengan harga jual kepada nasabah. Bani as-salam. Salam sinonim dari kata salam. Dikatakan as-salama artinya ia membeli atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salah karena orang rukun Bani as-salam. Dalam melakukan jual beli salam, maka harus dipenuhi beberapa ukut. Yang pertama, muslam ilahi, penjual, modal, muslam, barang, istiqol, ucapan. Syarat Bani as-salam. Yang pertama, jenis objek jual beli harus jelas. Sifat objek jual beli harus jelas. Kadar atau ukuran objek jual beli harus jelas. Jangka waktu pemesanan jual beli harus jelas. Asumsi dikeluarkan harus diketahui masing-masing pihak. Bai
lah. Menurut Wahbah Zuhaili, definisi istisnah adalah suatu akad beserta seseorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seseorang produsen dan barang dan serta dari pihak produsen tersebut. Pada dasarnya, bani al-istisna merupakan suatu transaksi yang hampir sama dengan bani asalam dan jual beli murabahah, namun sedikit perbedaan dari ketiganya, di mana dalam bani asalam pembayaran dibuka dan penyerahan barang di kemudian hari, sedangkan murabahah barang diserahkan di muka dan uangnya dibayar dengan cicilan. Dan bani al-istisnah barang diserahkan di belakang dan dibayarnya dengan barang dibayar di muka dan dibayar dengan syarat cicilan. Kelompok 5. Sewa atau ijarah. Istilah ijarah pada umumnya digunakan dalam perbankan syariah. Secara makna atau konteksnya adalah perbankan. Ijarah adalah pemindahan hak guna suatu barang dengan pembiayaan sewa dengan diikuti atas barang tersebut. Contoh transaksi ijarah dalam perbankan syariah. Salah satu transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contoh, seseorang menjaminkan sepeda motor ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank, namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Rukun ijarah yang pertama ada muazir, mustazir. Yang kedua ada akad antara penyewa dan menyewakan. Yang ketiga ada ijab qabul. Yang keempat ada upah. Yang kelima ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Syarat ijarah, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa, balik dan berakal. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak berdasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Yang ketiga, barang menjadi objek transaksi harus jelas adanya. Jenis ijarah yang pertama ijarah pekerjaan, ijarah asli, ijarah muntahi tablik, ijarah jual beli, ijarah lanjut. Pembatalan ijarah yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan, objek sewa hilang atau musnah. Masa sewa menyewa sebelumnya disepakati oleh dua belah pihak telah berakhir, terjadi ujur pada salah satu pihak. Landasan hukum ijarah. Surat Quran surat At-Talaq yang berbunyi, tempatkanlah, ayat 6 yang berbunyi, tempatkanlah para istri di mana kamu bertempat tinggal